Perkenalkan, nama saya Fadli Rizky. Saya Yunisa Rahmadani. Saya Tiara Maharani. Kami dari kelompok 6 Prodi Perhotelan ingin membahas tentang Dengan tema teknik penyusun penilaian evaluasi acara dengan ada beberapa poin, yaitu pertama penelitian evaluasi dan hal pokok dalam proses evaluasi teknik dan alat evaluasi event. Tahapan dalam evaluasi event mengatur tingkat kepuasan stakeholder, kinerja yang mendukung kepuasan. Happy watching! Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi juga berarti penilaian. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan itu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan standar bertemu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan tersebut jika dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh. Selanjutnya yaitu hal-hal pokok dalam proses evaluasi. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga verifikasi data, yang keempat analisis data, dan yang kelima itu penafsiran data. Next, kita lanjut ke teknik evaluasi. Teknik evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudahkan seseorang melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, alat evaluasi dapat disebut juga sebagai instrumen evaluasi. Alat evaluasi siklus bertingkat menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Question, yang sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang diukur. Checklist, deretan pertanyaan di mana responden yang dievaluasi hanya tanda centang untuk mengisi. Interview, wawancara bebas, itu responden memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya. Wawasan terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh objek evaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun. Pengamatan, yang pertama partisipasi, yaitu dilakukan oleh pengamatan, namun pengamat juga ikut terjun dalam objek yang teliti. Sistematik, yaitu observasi yang dimana faktor-faktor diamati didaftar secara sistematis yang diatur menurut kategori. Observasi ekspresi mental, yaitu pengamat tidak ikut langsung di dalam objek yang teliti. Next, tahapan dalam evaluasi event. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menentukan aspek yang akan dievaluasi. Yang kedua, mendesain kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data evaluasi. Yang keempat, menganalisis dan mengolah data. Yang kelima, melaporkan hasil evaluasi. Poin selanjutnya yaitu mengukur tingkat kepuasan stakeholder. 1. Reliability, atau bisa disebut dengan kenalan, untuk mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan jasa yang tepat dan tepat diandalkan. Nomor 2, responsiveness, bisa disebut dengan daya tangkap, untuk mengukur kemauan membantu dan memberikan jasa dan dengan cepat kepada pelanggan. Nomor 3, asuransi, untuk mengukur kemampuan dan kesopanan serta kemampuan yang dimiliki oleh karyawan agar dapat dipercaya. Nomor 4, empati, untuk mengukur kepedulian serta perhatian karyawan terhadap kebutuhan konsumen. Nomor 5 yang terakhir, tangible, untuk mengukur penampilan fisik, kedaulatan karyawan serta media komunikasi. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir yaitu kinerja yang mendukung kepuasan. Yang pertama, jenis pekerjaan. Yang kedua, fasilitas yang lengkap. 3, rekan kerja. 4, perlakuan yang adil. 5, keamanan saat bekerja. 6, kedisiplinan. 7, peluang pengembangan gagasan. Sekian, terima kasih.